Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita akan bahas IHSG dulu, lalu setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham atau tepatnya memang hanya ada 4 saham yang kira-kira menarik untuk diperhatikan pada perdagangan mendatang. Untuk IHSG pada closing hari Jumat ini ditutup mengalami kenaikan positif 0,25% dengan ekor yang lumayan karena ada rejection dari bagian high-nya 6.880 kemudian closing di 6.856. Kalau kita lihat low pada hari Jumat ini 6850 dan high pada hari Kamis itu di 6839. Artinya ada gap up ya teman-teman, kurang lebih 11 poin. Jadi lumayan ada gap up 11 poin. Jadi kalau pada perdagangan mendatang IHSG kembali turun atau bahkan retest ke area 6802, kita akan pantau lagi. Kenapa? Karena misalnya jebol dari 6802, maka IHSG akan mengkonfirmasi double topnya yang membuat IHSG berpotensi turun ke area 6600-an. Jadi untuk sementara kita akan pantau area 6800. Kita harapkan IHSG tidak turun lebih dari area tersebut. Karena kalau turun potensinya jelas ke 6.600-an. Walaupun mungkin tidak akan langsung ke sana, melainkan akan menuju area 6.700 terlebih dahulu, baru kemudian 6.600. Area resisten terdekat masih berada di 6.953. Area yang beberapa waktu terakhir tidak berhasil ditembus oleh IHSG. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, IHSG memang hari Jumat ini bergerak cukup kuat untuk mampu berada di atas area 6.839. Walaupun menjelang akhir sesi bisa kita lihat ya teman-teman, ada sedikit buangan yang membuat closing IHSG di area 6856. Total transaksi pada hari Jumat ini 8,9 triliun dengan 250 saham mengalami kenaikan dan 249 saham mengalami penurunan serta 224 yang tidak mengalami perubahan. Hal yang cukup menarik terlihat dari net foreign buy pada regional market 257,3 miliar. Jadi hal ini cukup menarik, asing net buy kembali di IHSG. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada closing hari Jumat ini ditutup sangat baik, yaitu plus 1,76%. Berhasil break area 4010 dengan closing di 4040. Hal ini menandakan Telkom berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu ascending triangle, dengan potensi kenaikan menuju ke area 4450. Sebuah petanda yang cukup baik setelah sebelumnya memang Telkom cukup tertekan ya teman-teman beberapa waktu yang lalu. Bisa kita lihat bersama bahwa memang sejak menyentuh area kurang lebih 4.700-an, saham Telkom terus mengalami penurunan. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat positif ketika Telkom bisa membuat sebuah pola di mana ada potensi kembali melanjutkan penguatannya. Hal yang menarik juga kalau kita tarik sebuah garis trendline,
Terlihat jelas bahwa Telkom sudah kembali berhasil breakout area trendline, dan ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik yang artinya ada potensi untuk saham Telkom kembali menguat. Area support terdekat berada di kisaran 4010 sampai 3950. Area support yang juga merupakan area neckline dari ascending triangle. Dan ada area support 2 di 3890 sampai 3840 yang merupakan area gap up pada saat Telkom mengalami kenaikan. Di mana pada tanggal 22 high-nya di 3870 dan tanggal 23 low-nya di 3890. Makanya kita tandain kalau ternyata Telkomnya false break ataupun Telkomnya kemudian turun terlebih dahulu nutup gap, kita lihat di 3890, 3840 apakah area tersebut mampu menahan saham Telkom atau tidak. Yang pasti Telkom cukup menarik ya teman-teman, karena dari sisi volume juga berhasil meningkat. Bahkan menjelang breakout volumenya lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan resisten dari saham Telkom. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Akra. Saham Akra pada closing hari Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 4,09%. Salah satu saham yang bergerak sangat baik walaupun memang mengalami penurunan juga ya teman-teman setelah mengalami kenaikan yang cukup banyak. Saham Akra sendiri kita tandain area resisten terdekatnya itu ada di kisaran area 1425. Dan yang menarik adalah teman-teman, Akra ini polanya mirip dengan saham Telkom. Yaitu ada potensi membuat ascending triangle, kurang lebih seperti ini. Jadi sempat turun lalu mengalami kenaikan kembali. Dan kalau misalnya bisa breakout 1425, maka ada potensi untuk Akra kembali mengalami penguatan. Di mana potensi target kenaikannya kita akan letakkan di area 1425. Maka bisa kita lihat bersama bahwa ada potensi menuju ke area kisaran 1650. Dengan catatan Akra bisa breakout dulu dari 1425. Dan untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini. Jadi kurang lebih di 1355 itu cukup menarik dan bisa digunakan sebagai area support. Jadi di sini kita tulisin untuk area support dari Akra 1365 sampai 1350. Kita gunakan angka 50 sebagai angka bulat ya teman-teman, angka psikologis. Dan kalau misalnya jebol, kita akan lihat di area trendline atau setidaknya di kisaran 1315. 1315 sampai 1300. Jadi teman-teman yang mau buy on support bisa coba pantau saham Akra di 1365 sampai 1350 kalau dikasih kesempatan koreksi. Dan untuk area supportnya di 1315 sampai 1300. Ataupun kalau teman-teman mau menunggu Akranya bisa breakout dan mengkonfirmasi pola ascending triangle-nya, maka teman-teman silahkan nunggu Akra bisa breakout 1425 dengan closingnya di atas area resisten. Jadi itu akan membuat sebuah konfirmasi dan ada potensi breakoutnya cukup kuat jika didukung dengan volume.
Dan kita akan lihat juga ya teman-teman, sedikit area all time high daripada AKRA. Jadi AKRA area all time high-nya ada di kisaran 1690. Jadi memang setelah menyentuh area resisten kurang lebih di area 1580-an, jadi mengalami koreksi. Dan kita akan tunggu ya teman-teman, dari time frame monthly-nya ini, kalau misalnya AKRA bisa breakout dari 1580, akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik, karena ini bisa menjadi inverted head and shoulders, yang artinya ada potensi mencetak new all time high bagi saham AKRA. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Saham Medco setelah mencetak all time high breakout dari 1355, pada bulan ini di time frame monthly-nya tercatat mengalami koreksi 20,79%. Memang Medco ini setelah mencetak all time high mengalami penurunan yang lumayan ya teman-teman. Kita akan masuk ke time frame daily-nya untuk melihat area support terdekat. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman bahwa Medco ini ketika breakout dari 1195, maka dia mengkonfirmasi inverted cup and handle, di mana ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk target pelemahannya sendiri bisa kita lihat bersama, potensinya sebenarnya turun sampai 960. Tetapi ternyata ketika menyentuh area dekat-dekat 1000, tepatnya low-nya di 1020, kemudian Medco-nya berhasil mengalami kenaikan. Di sini kita tandain area support dari Medco itu ada di 1015 sampai 985. Akan kita tuliskan di sini 1015 sampai 985. Jadi kalau misalnya Medco-nya kembali turun ke area sekitar 1000, sebenarnya ini cukup menarik teman-teman untuk bisa buy on weakness dengan target setidaknya ke 1195. Jadi sekalian retest dan kita akan lihat apakah bisa breakout dari 1195 atau ternyata malah membuat right shoulder. Jadi bisa jadi head and shoulders dan polanya bisa turun ke bawah. Jadi kita akan tunggu area 1000. Bisa kita lihat bersama bahwa memang area 1000 harusnya cukup kuat untuk menahan saham Medco sehingga tidak turun jauh lebih dalam. Dan memang dari beberapa waktu yang lalu bisa kita lihat bersama bahwa area 1000 cukup kuat menahan Medco ketika koreksi. Dan setelah menyentuh area 1000 langsung mengalami kenaikan yang sangat kencang hingga akhirnya bisa mencetak new all time high. Kurang lebih di sini ada di area 1430. Jadi silakan teman-teman pantau untuk buy on weakness deket-deket area 1000. Resisten di 1195. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. Surya Esa Perkasa Tbk. Saham ESA Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 10,53%. Kenaikan yang sangat besar, bahkan high-nya sudah menyentuh area 1090, di mana resistennya itu berada di 1075. Sempat break daripada 1075-nya, tapi sayangnya closing-nya masih berada di bawah area 1075, yaitu close-nya di 1050. Tetapi kenaikan ESA ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik, karena teman-teman bisa lihat bahwa dari sisi volume ESA pada closing perdagangan Jumat ini sangat-sangat besar. Bahkan jika dibanding volume tahun lalu,
Volume ESA besar itu di Mei, di bulan Mei. Artinya sudah cukup lama ESA belum mendapatkan volume yang besar kembali. Bahkan ini volume besarnya menurun ya teman-teman. Setelah naik signifikan kemudian mengalami penurunan. Jadi dengan volume yang cukup besar pada closing ini, sebenarnya ini cukup menarik untuk kita kalau dikasih kesempatan buy on weakness. Area support terdekat kita tandain di area 1000 sebagai angka psikologis daripada ESA. Dan area support 2-nya kita tandain di 970 sampai 955. Dengan target breakout dari 1075 serta potensi kenaikan bisa sampai 1365 kalau misalnya mengkonfirmasi ascending triangle. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau dua area support tersebut. Kalau misalnya dikasih koreksi boleh dipantau. Kalau misalnya mau buy on breakout, silahkan tunggu ESA berhasil konfirmasi break 1075. Yang dimana kalau didukung dengan volume ada potensi untuk lanjut jauh lebih besar. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support dan resisten dari saham ESA. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama Telkom, lalu setelah Telkom kita bahas Akra, lalu Medco, dan yang terakhir adalah ESA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali dan kalau sesuai dengan analisa teman-teman silahkan dipantau, kalau tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.